Kayaknya ini salah satu pertanyaan paling berat ya buat orang beriman. Cita Tuhan itu maha baik dan maha kuasa. Kenapa dunia ini rasanya penuh banget sama kejahatan dan penderitaan? Ini bukan pertanyaan teori loh. Ini jeritan hati kita setiap kali melihat ketidakadilan. Yuk kita coba telusuri gimana pertanyaan kuno ini, coba dijawab. Nah, ini dia nih, jantung permasalahannya. Setiap kali kita dengar berita soal penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi, kekerasan, pertanyaan ini tuh selalu aja muncul lagi kan? Dan ini pertanyaan yang jujur, yang nggak bisa kita hindari gitu aja. Dan perlu kita tahu ya, bertanya seperti ini tuh bukan hal yang terlarang. Malah Alkitab sendiri tuh penuh dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kitab Mazmur misalnya isinya banyak banget seruan semacam ini. Jadi iman Kristen itu bukannya menghindar, tapi justru benar-benar bergulat sama pertanyaan ini. Oke, sekarang coba deh kita geser fokusnya sebentar. Daripada langsung nanya, kenapa Tuhan biarin ini terjadi? Gimana kalau kita lihat dulu, gimana Alkitab mendiagnosis sumber masalahnya? Jadi akarnya kejahatan itu sendiri apa sih? Wow, ini kalimat yang jujur aja tajam banget dan mungkin bikin kita nggak nyaman. Alkitab ngasih diagnosis yang radikal. Masalahnya itu bukan cuma di luar sana, tapi akarnya tuh ada di dalam sini, di hati kita sendiri. Jadi, poin utamanya gini, dalam cara berpikir ini, kemampuan buat berbuat jahat itu bukan lagi sesuatu yang aneh atau nyeleneh gitu, tapi itu adalah bagian inti dari kondisi manusia yang udah jatuh dalam dosa. Kedengarannya pesimis ya soal sifat manusia, tapi argumennya ini tuh pandangan yang realistis. Nah, dari sini kita mulai bisa lihat gimana kerusakan di level individu itu bisa melahirkan kejahatan yang sistematis. Menurut pandangan ini, waktu banyak hati yang rusak ngumpul dan bangun struktur kekuasaan, ya sistem yang korup itu jadi sesuatu yang, sedihnya, bisa ditebak, bukan kejutan lagi. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang lain ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita waktu kita marah ngelihat ketidakadilan? Ternyata, efek marah kita itu justru nyimpen petunjuk penting. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Waktu kita bilang sesuatu itu salah atau jahat, kita tuh secara nggak sadar kan berasumsi kalau ada standar soal apa yang benar atau baik. Standar itu datangnya dari mana? Kenapa kita semua punya perasaan yang sama soal eksploitasi misalnya? Nah, ini dia yang menarik banget. Coba lihat alur logikanya. Rasa marah kita itu nunjukin kalau ada standar moral. Standar moral itu baru masuk akal kalau setiap manusia punya martabat yang nggak ternilai. Dan martabat itu, menurut argumen ini, akarnya ada di gagasan bahwa kita semua diciptakan menurut gambar pencipta kita. Perbedaannya jadi kelihatan jelas banget di sini. Tanpa dasar yang lebih tinggi, kejahatan bisa jadi cuma soal, aku nggak suka aja, cuma soal selera. Tapi dengan adanya Tuhan sebagai dasar, kejahatan jadi pelanggaran yang beneran nyata, yang objektif terhadap aturan main alam semesta. Oke, jadi kita udah lihat diagnosis masalahnya, udah nemu petunjuk dari rasa marah kita, sekarang kita sampai ke jantung jawabannya menurut teologi Kristen, respons Tuhan yang sangat personal dan penuh pengorbanan terhadap kejahatan. Ini klaim yang luar biasa banget loh, bahwa Tuhan dalam kekristenan itu nggak cuma nonton dari jauh, steril dari penderitaan kita, justru sebaliknya, dia nyemplung langsung ke dalam penderitaan itu. Gimana caranya? Jawabannya lewat pribadi Yesus. Dia tuh bukan cuma paham penderitaan di atas kertas. Dia ngalamin langsung dari dalam. Dia dikhianati, diadili secara nggak adil, jadi korban brutalitas negara, dan akhirnya dieksekusi oleh struktur kekuasaan waktu itu. Jadi dia benar-benar tahu rasanya jadi korban tuh kayak apa. Makanya, salib itu bukan cuma sekedar tragedi. Dalam teologi Kristen, disinilah titik di mana Tuhan nggak mengabaikan kejahatan. Keadilannya minta ada konsekuensi, tapi karena kasihnya, dia sendiri yang nanggung konsekuensi itu. Keadilan dan kasih ketemu di satu titik. Tapi, pasti ada pertanyaan lanjutan kan? Kalau jawabannya udah ada di salib, kok dunia kelihatannya masih berantakan banget ya? Apa jangan-jangan kejahatan yang pada akhirnya bakal menang? Nah, coba kita lihat timeline ini deh. Menurut perspektif ini, kemenangan atas kejahatan tuh udah dimulai lewat kebangkitan Kristus. Tapi kita ini sekarang hidup di masa sudah menang tapi belum selesai sepenuhnya. Kemenangannya udah pasti, tapi pemulihan totalnya masih kita nantikan. Dan buat mereka yang lagi menderita sekarang, di tengah penantian ini, ada sebuah penghiburan yang ditawarkan. Bahwa Tuhan itu nggak jauh, tapi dia justru deket banget sama mereka yang hatinya lagi hancur dan jiwanya remuk karena ketidakadilan.
Wah, kontrasnya kerasa banget ya. Di dunia yang kita lihat penuh sama pemimpin yang korupsi, demi keuntungan pribadi, Injil justru kasih lihat gambaran seorang raja yang pakai kekuasaannya buat melayani dan ngasih dirinya. Paradigmanya benar-benar dijungkir balikan. Jadi kita sampai di kesimpulan yang mungkin sedikit mengejutkan. Adanya kejahatan yang begitu parah, ternyata nggak otomatis ngebuktiin Tuhan itu nggak ada. Justru sebaliknya, argumennya adalah dengan sangat menyakitkan, kejahatan itu nunjukin sedalam apa kerusakan kita dan betapa kita butuh banget seorang penyelamat dari luar diri kita. Dan akhirnya, mungkin jangan-jangan selama ini kita nanyain pertanyaan yang salah. Mungkin fokus ke kenapa Tuhan ngebiarin, malah bikin kita kelewatan sebuah misteri yang jauh lebih besar. Pertanyaan penutupnya jadi begini. Kalau kita ingat lagi diagnosis Alkitab soal rusaknya hati manusia, termasuk hati kita, keajaiban yang sebenarnya itu bukan kenapa ada kejahatan, tapi kenapa Tuhan dalam kasih-Nya mau menyelamatkan kita para pelaku lewat pengorbanan yang begitu besar. Dan pertanyaan itulah yang mungkin jauh lebih layak buat kita renungkan.